Pernah nggak sih kalian terganggu sama bau truk sampah yang lewat? Atau melihat tumpukan sampah yang tercecer di pinggir jalan? Buat sebagian orang, itu mungkin sudah dianggap hal biasa. Tapi ternyata ada negara yang benar-benar memperhatikan urusan sampah hingga ke detail terkecil. Negara itu adalah Jepang. Di Jepang, truk sampah bukan hanya berfungsi mengangkut limbah, tetapi juga menjadi bagian dari sistem kebersihan kota yang dijaga dengan sangat serius. Bahkan, setelah selesai bekerja seharian, tugas para petugas sampah ternyata belum benar-benar berakhir. Setiap armada wajib menjalani proses pembersihan menyeluruh di fasilitas khusus. Yang menarik, mereka menggunakan mesin pencuci otomatis yang dirancang untuk menjangkau hingga ke bagian terdalam kompartemen pengangkut sampah. Tujuannya sederhana, tetapi sangat penting. Memastikan tidak ada sisa sampah yang tertinggal dan membusuk. Dengan cara ini, bau menyengat bisa dihilangkan sebelum truk kembali beroperasi keesokan harinya. Hasilnya, armada tetap bersih, higienis, dan nyaman saat melintas di tengah kota. Bukan hanya kebersihan yang diperhatikan. Saat bertugas di lapangan, truk-truk sampah di Jepang juga dilengkapi sistem pemadat hidrolik yang mampu menekan volume sampai hingga kapasitas angkut menjadi lebih efisien. Setiap sampah yang masuk langsung ditimbang dan dicatat secara digital dalam waktu nyata. Petugas dapat mengetahui secara pasti berapa berat muatan yang sedang dibawa sehingga resiko kelebihan beban dapat dihindari. Selain membuat operasional lebih efisien, sistem ini juga membantu menjaga usia pakai kendaraan agar tetap optimal. Jika dibandingkan dengan kondisi di beberapa daerah di Indonesia, tantangannya memang masih cukup besar. Karena di Indonesia masih ada armada pengangkut sampah yang usianya sudah tua. Belum dilengkapi alat pemadat atau kondisi bak pengangkutnya sudah kurang layak sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran dan bau tidak sedap selama di perjalanan. Namun, perlu diingat bahwa perbedaan ini bukan hanya soal teknologi. Faktor perawatan armada, anggaran, serta kesadaran masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar. Di Jepang sendiri, budaya menjaga kebersihan sudah dimulai dari rumah. Warga terbiasa memilah sampah sesuai jenis sebelum dibuang. Kebiasaan sederhana ini yang membuat seluruh proses pengelolaan sampah menjadi jauh lebih mudah dan efisien. Salah satu contohnya adalah pengelolaan sampah plastik. Setelah dikumpulkan dan dipilah dengan benar, plastik yang masih memiliki nilai guna akan diproses di fasilitas daur ulang untuk diubah menjadi berbagai produk baru. Salah satu hasilnya adalah palet plastik yang digunakan di sektor logistik dan pergudangan. Bahkan, proses daur ulang tersebut mampu menghasilkan sekitar 450.000 palet plastik setiap tahunnya.
Sehingga limbah plastik yang seharusnya berakhir di tempat pembuangan justru kembali dimanfaatkan sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi. Inilah bukti bahwa sampah dapat menjadi sumber daya apabila dikelola dengan sistem yang tepat. Setelah seluruh sampah berhasil dikumpulkan, perjalanan sampah masih berlanjut menuju fasilitas pengelolaan modern. Sesampainya di sana, petugas akan melakukan pemeriksaan secara acak untuk memastikan sampah telah dipilah sesuai aturan yang berlaku. Setelah lolos pemeriksaan, sampah dimasukkan ke dalam lubang penampungan berukuran raksasa. Di dalamnya terdapat lengan pengaduk otomatis yang terus mengangkut dan meratakan tumpukan sampah agar proses pembakaran berlangsung lebih stabil dan maksimal. Teknologi yang digunakan juga sangat canggih. Gas hasil pembakaran tidak langsung dilepaskan ke udara. Sebelum keluar melalui cerobong gas tersebut harus melewati sistem penyaringan berlapis yang berfungsi menangkap debu halus serta berbagai zat berbahaya sehingga emisi yang dihasilkan jauh lebih aman bagi lingkungan. Yang lebih menarik lagi, panas dari proses pembakaran tidak dibiarkan terbuang sia-sia. Energi panas tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang kemudian disalurkan ke jaringan kota dan digunakan kembali oleh masyarakat. Lalu, bagaimana dengan sisa pembakarannya? Abu yang tersisa ternyata juga tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Abu tersebut dicampur dengan semen dan bahan pengikat khusus hingga berubah menjadi material padat yang stabil, aman, dan tidak beracun. Dengan begitu, limbah yang tersisa dapat dikelola tanpa mencemari lingkungan. Inilah alasan mengapa jalanan di Jepang terlihat begitu bersih. Bukan semata-mata karena masyarakatnya disiplin, tetapi juga karena didukung oleh sistem pengelolaan sampah yang terencana dengan baik. Mulai dari proses pemilahan di rumah, pengangkutan pengelolaan, hingga pemanfaatan kembali menjadi energi. Sampah yang bagi sebagian orang dianggap tidak bernilai, di Jepang justru diubah menjadi sumber listrik yang bermanfaat bagi banyak orang. Lalu menurut kalian, apakah sistem pengelolaan sampah seperti ini suatu saat bisa diterapkan secara lebih luas di Indonesia? Atau justru langkah pertama yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran kita sendiri dalam memilah dan membuang sampah dengan benar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kalau menurut kalian informasi seperti ini menarik dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.